Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum memulai pelajaran pada malam hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bahasa Arab. Pertama, kalau bahasa Arab itu kan ini apa? Pertama itu kan pernah dengar istilah kayak nahwu sorof gitu kan? Itu termasuk ilmu cabang-cabangnya. Jadi sebenarnya ilmu bahasa Arab tuh cabang-cabangnya ada banyak. Itu ada belasan gitu. Ada salah satunya ada nahwu sorof, terus ada balaghah, terus sama ilmu ma'ani. Nah, yang sekarang kita fokuskan itu yaitu tentang ini pengertian kalam secara bahasa. Untuk kalam yaitu untuk suatu lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap seperti itu. Contohnya kayak misalnya kitabun, majlis, sama kolamun. Terus ada yang namanya murakkab tersusun sama yang namanya mufid bermakna seperti itu. Dan ada yang juga pernah mendengar wadah. Selanjutnya langsung saja untuk pertama itu kan ada nahwu sama sorof. Yang selanjutnya itu untuk kaidah nahwu mengenai jumlah dan sibulus jumlah. Langsung saja untuk pertama itu kan ada nahwu. Nahwu itu pernah dengar ini enggak, al-kalimah? Pernah. Al-kalimah itu yaitu kalau al-kalimah itu kan bahasa Arab. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu bukan kalimat artinya, tapi kata. Al-kalimat itu ada berapa kalau tahu? Ada lupa. Itu. Jadi kita bahas ya. Al-kalimah. Al-kalimah ya. Tulisannya kayak gini. Artinya kata. Terus dibagi menjadi 3. Yang pertama, masih ingat nggak kira-kira? Lupa. Jadi yang pertama itu ismun. Ismun itu sebenarnya ada 7 atau 6, tapi kita bahas yang bagian umumnya aja. Misalkan ada yang pernah mendengar kayak ismun nabat, ismun hayawan. Ismun nabat itu artinya ini tumbuhan, jadi kayak nabati mungkin dari tumbuhan. Terus hayawan, hewan gitu kan. Bahasa Indonesia kan juga ada kata serapan dari bahasa Arab juga gitu. Terus yang kedua itu ada yang namanya fi'il atau fi'lun. Fi'lun itu apa kalau masih ingat? Itu adalah apa? Lupa. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja. Kata kerja ya. Kata kerja itu juga dibagi menjadi 3. Kata kerja yang pertama itu ada fi'il madi. Saya tulis bahasa Indonesia aja ya. Fi'il madi. Yang kedua itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Oh ya, kalau fi'il madi itu masih enggak artinya apa? Atau apalah? Madi. Lupa juga. Kalau fi'il madi itu artinya kata lampau di masa lalu seperti itu. Kalau fi'il mudhari itu masa sekarang. Betul. Terus yang ketiga masih ingat apa? Madi, mudhari. Fa'il. Kalau mudhari, madi, amar. Betul sekali. Mantap. Fi'il amar artinya kata perintah. Jadi kalau misalnya saya satu contoh ya, namanya apa, wazannya misalnya ini qara'a. Terus mudhari'nya apa kalau masih tahu? Mudhari'nya lupa. Jadi yaqra'u. 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 Nah,
terus kalau yang fiil mudhari'nya apa fiil amarnya Fi'il amarnya ada di dalam Al-Quran. ya 1000 kan. Ya 1000 itu maksudnya daroba. Darawa. Itu Berarti idrik. idrib itu kan yang lainnya, tapi kalau khusus idrib bisa jadi wazan nanti susunan, tapi kalau qira'a apa? Iqra. Betul sekali, mantap. Iqra. Nah gitu. Nah terus kalau tadi saya lupa di awal, jadi kan kalau nahwu sama sorof, nah kalau nahwu itu dia mengenai perubahan kalimat, jadi namanya bahasanya i'rab. I'rab kayak itu. Nanti ada yang namanya nanti di lain kesempatan itu nanti ada yang namanya i'rab, pernah dengar kayak i'rab rafa, terus i'rab nasab, terus duanya lagi itu. Kalau biasanya istilahnya i'rab. Terus kalau sorof dia itu mengenai perubahan kata. Nah perubahan katanya misalnya qira'a, tapi kalau seingat saya kalau selain qira'a itu biasanya itu ini apa kayak di pondok itu yang kayak fa'ala yaf'ulu fa'alan. Nah misalnya ini, saya udah bawa. Nah ini contohnya yang sorof. Kalau nahwu itu kan tadi kayak metodenya di i'rab atau yang ini. Nah kalau nahwu dia tasrif, jadi kayak mengulang. Nah ini contohnya kitabnya. Nah lihat belum atau baru kali ini? Pernah. Nah jadi kalau kitabnya itu kayak gini, misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah kayak gitu. Biasanya tasrif itu kayak diulang-ulang, mesti di pondok itu dibaca gitu. Nah tapi ada juga namanya bab ula. Bab ula itu kayak bab pertama, terus bab sani. Sebenarnya ini sama, tapi ada yang perbedaannya. Bisa nggak nyari perbedaannya apa? Masih ingat ya? Yang mana? Yang Fa'ala. Bab 1 sama bab 2. Kalau gue lupa. Nah jadi kalau perbedaan yang bab 1 sama bab 2 itu dia ini kan, kalau yang bab 1 itu kan fa'ala yaf'ulun, jadi fa'ala yaf'ulun jadi kan masalah harokatnya. Dan yang kedua juga sama fa'ala yaf'ilun. Nah perbedaannya di sini gitu. Nanti kalau bab 3 bab seterusnya nanti cuma bedain sini. Nah bab salis, bab robium gitu. Nah contohnya itu berarti apa ya, sekitar itu. Nah terus yang ketiga itu namanya ada harfun. Gila, entah. Nah itu pokoknya harfun. Harfun itu masih inget gak apa contohnya? Huruf. Atau biasanya disebut kata apa juga? Harfun. Lupa. Oke. Harfun itu biasanya disebut juga kata sambung, jadi kayak kata penghubung lah. Misalnya ada yang wa, ila, terus bi, kayak gitu. Ada yang apa ya, pokoknya ya itu. Jadi harfun itu juga dibagi 3. Namanya apa ya, saya juga lumayan panjang lah bahasa Arabnya gitu. Nah gitu. Terus kita langsung masuk ke sorof aja. Nah sorof itu tadi, sorof itu juga bagian dari nahwu, juga bagian dari sorof, jadi juga semuanya juga saling berkaitan lah tuh. Misalnya tapi kalau yang sorof nanti juga ada ketambahan kayak ini fiil apa fiil apa isim fa'il lah. Isim fa'il kan yang pelaku gitu. Terus ada yang maf'ul gitu. Terus ada yang kalau pembagian tasrif itu, kalau yang saya baca itu ada 2 macam. Ada yang tasrif lugawi sama istilahi gitu. Nah terus tadi yang ini, yang saya katakan tadi misalkan fa'ala yaf'ulu. Jadi kan kalau yang fa'ala itu kan ismi masdar. Namanya ismi masdar. Kalau yang yaf'ulu itu dia fi'lun mudhari, jadi kata kerja. Terus fa'ilun, ismu fa'il, jadi yang nama ininya orangnya. Terus ismul maf'ul, jadi objeknya maf'ul. Tuh. Terus fi'il amal uf'ul gitu. Terus fi'lun nahi la taf'ul. Fi'lun nahi itu artinya, nahi pernah dengar gak artinya apa? Pernah kan lupa.
Kalau nahi itu larangan artinya. Nah itu jadi la gitu. Terus ada yang namanya ismu zaman atau ismu makan, jadi apa ya, maf'alun, jadi dia bisa terkait waktu dan tempat seperti itu penempatannya. Terus yang selanjutnya itu ismu alat, itu mif'alun. Jadi yo sama sih, misalnya kalau yang di dalam tadi itu ya ini, nah ini yang salah kan itu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri pada pertemuan kali ini, mengucapkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa ya?